Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir. Rabbi atmim lana bi khair amma ba'du. Hai fans semuanya, gimana kabar kalian di rumah ataupun dimanapun kalian berada? Saya berharap kalian semua, kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kepada fans semuanya kalau kita beberapa bulan terakhir ini kurang banyak ngupload video-video baru, konten-konten baru karena memang banyak sekali hal yang perlu kita kerjakan, dan karena memang di new normal yang sekarang ini banyak hal dan banyak tanggung jawab yang kita emban bersama dengan teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf sekali lagi. Tetap ada di dalam hati kita konten kita pada kali ini, tas kita yang memang di dalamnya itu juga tidak hanya kepada para fans semuanya yang bisa dapat ilmu, tapi juga dari kami kepada kami pribadi juga banyak sekali hal yang betul-betul memberikan kemanfaatan dalam konten ini, sehingga kami tidak mau ini terputus di sini saja, karena hubungan kita tidak hanya setahun 2 tahun, tapi mudah-mudahan sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana request dari kalian fans, dari beberapa komentar-komentar kalian di beberapa konten kita, tidak perlu kami sebutkan spesifikasinya seperti apa, bagaimana komentarnya. Ada yang menarik nih, walaupun sudah banyak sekali dibahas ya di beberapa media-media sosial ataupun juga di di internet, tentang bagaimana Islam menyikapi tentang sains. Wah, ini memang sangat menarik sekali. Saya tidak ingin terlalu banyak memberikan referensi karena memang di sini tidak perlu kita bicarakan hal-hal yang berat-berat, karena hidup kita sudah berat, apalagi yang berat ditinggal sama mantannya, nikah kan begitu. Tapi lebih berat lagi yang jomblo, gak nikah-nikah, apalagi di ghosting. Tuh kalian tuh. Tapi ini menarik sebenarnya. Tidak banyak yang mungkin bisa saya sampaikan karena sangat erat sekali dia, Bems, antara Islam dengan sains. Dan banyak sekali kita hanya memakai referensi Al-Quranul Karim saja, itu sudah banyak sekali penjelasan-penjelasan bagaimana di dalam Islam itu menceritakan tentang sains. Bahkan tidak jarang ada beberapa ilmuwan-ilmuwan yang memang terinspirasi daripada Islam, terinspirasi daripada Al-Quran, sehingga mereka punya gerakan hati, tergerak moodnya mereka untuk meneliti sesuatu yang ada kaitannya dengan relativitas alam dan lain sebagainya. Oke, Bem semuanya, saya mungkin hanya akan membawakan 3 ayat di sini, tidak terlalu banyak. Yang pertama tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am ayat 125 dan surat An-Nur di sini ayat 35 dan juga surat An-Nur pula di ayat 40, banyak di situ menceritakan tentang sains. Menceritakan yang pertama, nih surat Al-An'am nih, bunyinya ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Di sini saya tidak perlu perinci terjemahannya karena kalian bisa lihat terjemahannya sendiri di Al-Quran terjemah keluaran dari Kemenak kita, dari Kementerian Agama kita. Monggo silakan. Di sini Allah menceritakan tentang bagaimana Allah menjelaskan secara terperinci dan termetafora dengan sangat baik orang-orang yang mereka masuk Islam dan mereka yang tidak memeluk Islam. Di situ dijelaskan fama yuridillahu yahdihi yushrah sadrul Islam. Maka ketika ada seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilapangkan hatinya dengan Islam.
Dan apabila Allah ingin menyesatkan mereka, maka Allah akan membuat dadanya itu sesak. Harajan ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dirinya itu naik ke atas langit. Nah, di situ dalam tafsir Ibnu Katsir yang juga saya pegang di sini, itu memang dijelaskan bagaimana sikap seseorang tersebut yang sudah sesak dadanya, dia itu akan berbicara yang juga menyesakkan. Dia akan bersikap juga yang menyesakkan. Menyesakkan bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang-orang sekitarnya. Lah ini juga dijelaskan secara sains, fams. Ternyata memang semakin tinggi seseorang itu naik ke atas langit, ke angkasa, maka semakin sedikit oksigen yang akan dia dapatkan. Begitu. Subhanallah nih. Di sini ada keterangan, walaupun memang ada seorang pengkaji barat bernama Pascal. Dia tahun 1648 sudah membuktikan bahwa tekanan udara akan berkurang apabila kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian secara pengembangannya tahun 1773 itu baru kemudian ada istilah oksigen. Nah, di situ semakin orang naik ke atas langit, ke angkasa, apalagi sampai keluar dari lapisan ozon, apalagi sampai keluar dari lapisan atmosfer kita, itu maka semakin sedikit, bahkan semakin tidak ada oksigen yang didapat. Subhanallah. Ini sudah dijelaskan loh di sini. Dan kemudian yang kedua, ini saya tidak perlu panjang lebar, tidak perlu banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak takutnya nanti muntah nih, Pak. Kemudian di surat An-Nur, di situ dijelaskan juga Allahu nurus samawati wal ard mathalan nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Masyaallah. Di sini Allah juga menceritakan tentang bagaimana wujud nurnya Allah. Allah pun memetaforakan, walaupun tidak seperti itu. Begitu ya, fams. Jadi jangan membayangkan Allah itu memang begini, tapi hanya Allah memberitahu kepada kita bahwa cahayanya Allah itu kamishkatin fiha misbah. Di situ juga dijelaskan nih, ada penjelasannya bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nurnya. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu, dan tidak pula di sebelah baratnya sesuatu, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ini panjang sekali. Fams bisa juga melihat di internet. Banyak sekali juga keterangan-keterangan tentang bagaimana Allah menjelaskan tentang nurnya. Itu ternyata tidak hanya dijelaskan itunya saja, tidak hanya dijelaskan tentang esensi dari zat itu, dari zatnya Allah. Maksud saya cahaya Allah, bukan zatnya Allah, mohon maaf. Cahayanya Allah seperti apa? Tapi Allah itu seakan-akan memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana cahaya itu bisa terbentuk. Nah, Allah mengibaratkan cahaya itu dengan sesuatu yang tidak sama dengan cahaya yang diketahui pada saat ayat ini diturunkan. Artinya dapat diilustrasikan bahwa lampu ini seperti sebuah yang tidak transparan, yang di dalamnya terdapat lampu, yang mana lampu ini berada di dalam kaca. Itu kan udah lampu, itu kan udah bohlam, gitu loh. Ini udah dijelaskan jauh-jauh sebelum Thomas Alva Edison membuat bohlam. Dan ini sudah Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang lebih kritis. Tidak hanya memaknai secara zahir, tidak hanya memaknai secara maknaan terjemah saja. Jadi fams sekalian, kalau kalian itu membeli Al-Quran terjemah, jangan hanya beli Al-Quran terjemahnya saja, tapi juga di dalamnya itu banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan. Ala kulli hal, bohlam ini dia ditenagai oleh sebuah
minyak yang dijelaskan di sini di Al-Qur'an ini, di dalam ayat ini, minyak yang di situ minyaknya dari pohon zaitun yang tidak biasa. Lah artinya pohon zaitun yang tidak biasa juga sindiran dari Allah. Pohon zaitun bisa dimaknai kabel. Terus kemudian minyak yang dimaksud gitu la syarqiyatin wala gharbiyah, minyak yang dia menyala tidak ia ke barat, tidak ke timur. Lah dalam teori tentang fisika nih, Fems. Fisika apa? Biologi ya, kalau yang jelaskan listrik ya. Fisika ya. Maklum sih saya bukan lulusan SMA. Nah, tapi di sini ada loh, Fems, subhanallah. Di situ dikatakan listrik sendiri yang merupakan salah satu bentuk energi yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sering dikaitkan dengan magnet yang memiliki kutub utara dan selatan, bukan timur dan bukan barat. Jadi bukan timur, bukan barat, tapi dimaknai di situ selatan dan utara. Sama seperti magnet yang di situ menghantarkan listrik, subhanallah. Jadi listrik sudah Allah jelaskan. Kalau untuk listrik sendiri Allah sudah jelaskan banyak sekali tentang teori-teori sains yang ada, itu sudah Allah jelaskan. Halilintar, kilat yang menyambar dan lain sebagainya. Semuanya banyak Allah bahas di situ. Dan saya tidak perlu memperpanjang, tidak perlu memperlebar. Dan itu sangat luar biasa. Itu sudah ada makna sains di dalamnya. Bahkan pengajaran kepada kita bagaimana cara kita buat listrik dan bagaimana cara kita bikin lampu, begitu. Jadi kita harus berterima kasihnya kepada Al-Qur'an, bukan Thomas Alva Edison gitu. Thomas hanya terinspirasi aja gitu. Dan untuk yang ketiga itu Allah Subhanahu wa taala berfirman nih di dalam Al-Qur'an, "Au kadulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab." Dhulumatin ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha na'am wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Allah menjelaskan tentang bagaimana laut itu kedalamannya berbeda-beda. Subhanallah. Walaupun memang di dalam tafsir Ibnu Katsirnya memang dijelaskan di situ sama, sedikit sama seperti yang menyesakkan yang naik ke atas langit tadi, bahwa untuk orang-orang yang munafik, naudzubillah, untuk orang-orang yang kafir, mereka itu seperti masuk ke dalam lautan, yang di dalam lautan itu berlapis-lapis yang namanya ombak. Ternyata tidak hanya ombaknya saja yang berlapis-lapis, tapi justru lautnya sendiri juga banyak lapisannya di dalam. Dan di sini sebenarnya banyak sekali penjelasan-penjelasan secara ilmiahnya yang Vems bisa temukan di dalam internet juga banyak. Tapi mohon ketika kalian membuka internet mencari tentang pengetahuan agama, carilah yang betul-betul bijak, carilah yang betul-betul sumbernya betul-betul terkuat, apalagi yang betul-betul Nahdlatul Ulama. Begitu aku pesan itu ya, Bams ya. Dan di sini memang dalam hal air laut itu sendiri, itu ternyata memang berlapis-lapisnya ke bawah. Semakin ke bawah, densitas daripada air laut itu juga ada temperatur, kemudian ada salinitas, ada tekanan. Semakin ke bawah tekanannya semakin besar. Dan semakin ke bawah cahaya matahari itu semakin kecil. Semakin tidak ada, bahkan semakin ke bawah dasar samudra, maka semakin tidak ada cahaya sama sekali di dalamnya. Itulah sebagaimana orang-orang yang kafir. Bahkan mereka sendiri tidak bisa, lam yakat yaraha, mereka tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Artinya bagaimana? Segala perilaku mereka kalau diterjemahkan secara tidak sains atau secara agama ya, secara syariah, maka orang-orang yang seperti itu mereka bertindak sesuatu sesuai dengan apa yang mereka mau sendiri. Mereka tidak berpikir tentang orang lain, karena sama seperti orang yang dalam gelap gulita tidak bisa melihat tangannya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Tapi juga bisa dijelaskan secara nyata. Ternyata dalam ilmu sainsnya memang betul ada seperti itu, begitu loh. Jadi banyak di situ, ada lapisan homogen, ada lapisan dalam. Terus kemudian lapisan homogen sendiri itu dalam lapisan salinitas konstan terhadap kedalaman itu juga berbeda dan lain sebagainya. Jadi apapun itu, fans, saya tidak perlu ruwet. Kalian bisa lihat sendiri kalau yang kalian pegang HP, kalau kalian yang tidak pegang HP, ya cukup saja dari sini. Artinya Allah Subhanahu wa taala kebanyakan di dalam Al-Qur'an itu memberikan kita memberikan kita firman-Nya tidak hanya secara zahir, tapi bisa dijelaskan
betul-betul memang bisa dijelaskan secara akal, betul-betul bisa dijelaskan secara rasional. Bahkan tidak jarang yang kemudian sepakat dari para ilmuwan bahwa Al-Quran ini adalah sumber yang paling terkuat. Oleh karena itu, jangan ragu lagi bagi kalian semuanya yang ingin mempelajari Al-Quran, terutama sains di dalam Al-Quran, itu banyak sekali. Sains di dalam agama dikaitkan dengan sunnah, dikaitkan dengan ijma' sahabat, dikaitkan dengan qiyas juga. Maka ini akan semakin nyata bahwa Islam ini adalah agama yang bagi kita, sebagai keyakinan kita, ini yang paling terkuat dan memang sudah mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Subhanallah. Mungkin dengan sedikit informasi seperti ini masih mungkin boleh dikatakan tidak menyentuh kepada dasarnya, tapi paling tidak mudah-mudahan bisa menyentuh permukaan dari ilmu pengetahuan kita tentang agama, bahwa agama kita memang betul-betul agama yang kompleks, agama kita adalah agama yang betul-betul komplit. Agama kita adalah agama yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Dan saya berbicara di sini dalam konteks request dari kalian. Islam itu kaya, Islam itu gagah, Islam itu segala-galanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agung dan tidak ada yang lebih agung lagi. Itu dari banyak sekali dawuh-dawuh para ulama kita yakini, dan insya Allah dengan sedikit pengetahuan seperti ini semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja fams yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan tunggu selalu ikuti dan setia selalu bersama dengan kita dengan Fal Hasan. Jangan lupa bagi kalian yang baru nonton, silakan kalau tidak keberatan kalian bisa subscribe. Kalau ada konten yang kalian suka silakan kalian like. Kalau kalian mau silakan komen. Kalau ada request lagi, insya Allah mudah-mudahan kita akan kabulkan di kemudian hari. Mudah-mudahan diberikan waktu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.